Lagu yang barusan kita nyanyikan adalah lagu yang diciptakan oleh teman-teman di worship, tim worship. Namanya tim kita Abba Worship. Jadi mungkin Anda baru pertama kali mendengarnya, tapi saya percaya ini lagu akan sangat berkuasa sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda akan mulai familiar dengan lagu ini. Nanti karena di Empowerment Conference kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi bersama-sama. Mungkin bukan cuma sekali lagi, mungkin berkali-kali lagi saudara ya. Dan saya percaya akan ada urapan yang bekerja karena waktu kami tim karantina menciptakan lagu ini, Bapak Ibu Saudara, kita merasakan hadirat Tuhan di sana. Terutama waktu kita menyanyikan datang kerajaanmu jadi kehendakmu. Saudara, saya merasakan akan ada terobosan siang hari ini di tengah-tengah kita. Saya nggak tahu Anda datang dengan keadaan apa, mungkin ada yang ngantuk karena ini jam yang memang memabukkan. Atau mungkin ada beberapa di antara saudara yang tadinya nggak pengen datang tapi somehow engkau memilih datang. Ada beberapa di antara saudara yang diajak oleh teman. Ada beberapa yang mungkin juga sudah memaksakan diri karena mungkin sebentar lagi Anda memilih untuk tidak mau jadi orang Kristen lagi. Tapi ya ini kesempatan terakhir gitu ya. Tapi saudara, saya percaya siang hari ini akan ada terobosan secara rohani di tengah-tengah kita. Karena itu jangan terima firman Tuhan dengan cara yang biasa. Siapkan rohmu sungguh-sungguh karena saya merasa begini. Roh Kudus akan bicara dalam hatimu langsung. Bukan hanya lewat perkataan manusia, tapi Roh Kudus sendiri akan berbicara dalam hatimu. Dan akan ada sesuatu yang dibangkitkan di tengah-tengah kita. Amin. So bilang sama kiri kanannya, tepuk pundaknya agak kenceng kali ini. Dan bilang begini, Tuhan kayaknya mau bicara sama kamu. 1, 2, 3. Tepuk agak kenceng. Bilang, Tuhan kayaknya mau bicara sama kamu ya. Lalu Anda tepuk orang yang menepuk Anda tadi. Dan Anda bilang begini, makanya kamu juga jangan tidur. Gitu ya. Oke saudara, kita masih di rangkaian Strong Builder. Ya, bahkan memasuki klimaksnya saja belum. Saya percaya kita akan terus makin naik sampai akhir tahun nanti kita melihat ada sesuatu yang besar terjadi sepanjang tahun ini. Nah, saudara, kita masih di saat teduh kita belajar tentang doa dan penyembahan. Ya, kalau Anda mengikuti bulan Maret ini doa dan penyembahan. Kenapa ini penting, saudara? Karena begini, secanggih-canggihnya gadget Anda punya handphone secanggih apapun, isinya penuh dengan fitur yang canggih. Apa sih kecanggihan handphone Anda yang paling Anda banggakan? Anda boleh sebutkan gitu ya. Mungkin handphone Anda ini mampu mengusir kesialan. Ya, Anda pajang di rumah Anda, jeglek semua kesialan hilang saking saktinya handphone Anda. Tapi buat saya begini saudara, sehebat-hebatnya fitur di dalam handphone dan gadget Anda, kalau dia tidak ada baterainya nggak terisi dan nol, semuanya tidak terpakai dan percuma sia-sia. Sudah, yang membuat segala kehebatan potensi yang ada di dalam diri kita ini keluar karena ada sumber kekuatan yang terus mengalir di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita selalu connect gak dengan sumber kekuatan itu? Kalau engkau gak pernah connect dengan sumber kekuatan itu, maka kekuatanmu ada batasnya, ada limitnya, ada waktunya, ada durasinya. Handphonemu ada durasinya. Gak ada handphone yang tanpa di charge bisa dipakai seumur hidup. Itu kalau bisa kayak gitu, udah menyamai Tuhan. Dari kekekalan sampai kekekalan handphone Anda. Nggak ada. Semua butuh recharge, butuh nyolok kepada sumbernya. Nah, maka sehebat apapun kuasa yang ada di dalam dirimu, potensi, kemampuan, kehebatan. Tanpa engkau nyolok dengan Tuhan yang sumber kekuatanmu, maka engkau akan kehilangan semua kekuatanmu. Nah, doa dan penyembahan menjadi sangat penting karena itu adalah salah satu channel akses untuk kita terus terhubung dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang doa dari point of view yang mungkin jarang dibahas. Mari kita buka di Matius pasal yang ke-6. Ini adalah ajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami. Matius pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat sebentar ya. 5-7. Banyak orang Kristen menggunakan doa Bapa kami itu seperti ayat sakti. Beberapa bahkan menggunakan seperti mantra. Jadi kalau terjadi sesuatu, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya. Kita mau buka warung ya, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kalau bingung mau makan, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Gak makan-makan kita ya. Mau menikah, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu ya kan. Mau apapun kita punya kayak semacam mantra. Ada orang Kristen yang memperlakukan doa Bapa kami itu kayak mantra. Tapi gak begitu, bukan begitu. Nah, kenapa Yesus mengajar doa Bapa kami, saya akan ceritakan backgroundnya ya. Ayat 5-7, Matius 6. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya
supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara kalau pergi ke Israel, ya Hanley menolong saya bisa pergi ke Israel, ya kan? Terima kasih Brother Hanley. Nah saudara kalau Anda pergi ke sana, saudara akan berjumpa ayat ini masih nyata sampai hari ini. Karena ada orang-orang yang berdiri dimanapun tempatnya, ini beneran. Jadi kalau di tikungan jalan raya bukan cuma gule, ya, bukan cuma gule tikungan, ya. Tapi juga ada di sana ada orang-orang yang berdiri dan nggak sendirian, biasanya berkelompok, ada berapa orang gitu ya. Lalu mereka mulai berdoa sambil mengucapkan, menghafalkan Taurat. Saya pernah melewati yang bagian kayak semacam minimartnya gitu ya, Indomart atau Alfamart kalau di sini. Saudara kalau di Indonesia pernah nggak ketemu orang di depan Indomart lagi berdoa penyembahan? Datang kerajaanmu gitu ya di depan Indomart. Nggak ada, Anda akan bilang ini orang gila. Tapi di sana banyak loh saudara. Jadi di depan pintu Indomart, ya di sebelahnya Indomart, Alfamartnya versi Israel sana ya. Akan ada orang-orang yang berdoa dan melafalkan Taurat sampai kita bisa mendengarnya. Dan mereka menganggap itu doa yang sangat kudus dan dijawab Tuhan. Nah Yesus kenapa mengajarkan doa Bapa kami? Ingin mengcounter itu sebenarnya. Dia pengen ngasih tahu tuh gini loh. Yang namanya doa itu bukan liturgi. Saudara datang ke gereja hari Minggu. Saudara melakukan liturgi ibadah. Tapi saudara belum tentu beribadah. Saudara nangkep maksud saya? Liturgi ibadah itu apa? Sebuah urutan yang Anda lakukan. Kalau mau melakukan liturgi ibadah gampang. Ikutin aja acaranya. MC bilang apa? MC sebutannya ya, jangan dong ya. Emang kondangan ya. WL, nah ya. WL ngomong apa? Ikutin aja. Mari bangkit berdiri. Jangan, duduk lagi aja. Sorry, berdiri aja. Angkat tangan. 2 tangan. Tepuk tangan. Gampar pakai tangan. Jangan. Ya. Sudah ikutin aja semuanya dan doa penutup selesai. Amin. Engkau baru menyelesaikan sebuah liturgi ibadah. Tapi apakah benar-benar engkau sedang beribadah? Belum tentu. Karena ibadah dan liturgi ibadah 2 hal yang berbeda. Doa dan liturgi doa 2 hal yang berbeda. Nah liturgi doa bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi doa yang real itu apa? Nah ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada siapa saudara di situ? Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka siapa? Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan, ini ayat kuncinya, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, rupanya doa itu dilahirkan oleh pengenalan akan Allah. Liturgi doa, orang gak perlu kenal Allah, dia bisa berdoa, benar? Bisa suruh siapapun. Kamu doa dong, nih baca nih, ini doanya nih, kamu baca aja. Dia gak perlu kenal Tuhan, dia gak perlu tahu siapa Tuhannya, dia bisa berdoa. Tapi itu bukan doa, nah itu maksud Yesus. Yang dimaksud Yesus tuh gini, doa tuh harusnya lahir karena kita tuh punya hubungan sama dengan siapa kita sedang berdoa. Kepada siapa kita berdoa. Kita punya hubungan, makanya kita datang doa sama dia. Nah itu dia saudara. Makanya disebut kalimat panggilan Bapa di surga. Nah doa Bapa kami, kalimat pertamanya apa? Bapa kami yang ada di surga. Kenapa kok Yesus gak ngajarin gini? Tuhan kami yang ada di surga. Kenapa dia gak ngajarin Allah kami yang ada di surga? Kenapa dia gak ngajarin majikan kami yang ada di surga? Karena Yesus ingin point of view kita waktu kita berdoa datang kepada Tuhan. Kita gak sedang berdoa kepada sosok yang menakutkan, sosok yang demanding, banyak permintaan syarat. Kalau enggak gua jawab doa lu gitu kan. Dia sedang menggambarkan kita datang kepada sosok yang disebut dengan Bapa. Dan bukan cuman Bapa, tapi Bapa yang ada di surga, bukan Bapa yang di rumah lu. Kenapa? Karena Bapa yang di rumah kita mungkin bisa beda dengan Bapa yang di surga. Bagaimana Anda memandang Tuhan? Menentukan cara Anda berhubungan dengan dia tuh kayak apa. Nah Yesus mengajar doa Bapa kami, tujuannya jelas. Dia pengen kita ketemu dengan Tuhan seperti ketemu dengan Bapa. Dan bukan cuman Bapa yang baik. Saudara, makanya dikatakan jangan doa kayak orang yang gak kenal.
Kayak orang yang nggak tahu itu siapa. Di sini kata-katanya ini, bertele-tele. Dalam bahasa aslinya, terjemahannya artinya bertele-tele itu gini. Ngomong sesuatu yang nggak ada artinya. Ngomong yang meaningless, satu. Kedua, ngomong yang diulang-ulang terus-menerus tanpa sampai Anda nggak ngerti artinya apa lagi. Ayo, kalau doa makan bukankah itu terus yang diomong? Setiap doa makan, ya, Anda doa makannya dengan pengenalan atau doa makannya liturgi. Karena sudah diulang, Anda kayak udah punya kalimat, pokoknya terima kasih Tuhan, aku bersyukur berkati yang menyediakannya dalam nama Yesus, amin. Sudah doa, ya. Nah ini yang coba di break oleh Tuhan. Ketiga, tadi yang pertama adalah nggak jelas artinya, diulang-ulang. Yang ketiga terjemahnya, basa-basi. Saudara, Anda akan melakukan 3 hal ini kepada orang yang Anda tidak kenal. Kalau engkau mengenal, nih saudara, makin engkau kenal dengan seseorang, makin engkau CS dengan seseorang. Ada protokol gak sih kalau mau ketemu dia? Nih ketemu temen deket banget, Anda datang ke rumahnya. Bahkan begitu dekatnya rumahnya menjadi rumahmu juga. Ya kan? Sampai Anda nyelonong masuk aja, anaknya juga udah biasa aja. Ada pencuri, bukan itu teman papa gua gitu, biasa. Dia suka ngambilin makanan di kulkas kita gitu. Ada yang berasa pernah digituin sama temennya. Nah, ya kan? Kenapa kok bisa sampai aksesnya tuh terbuka lebar begitu gitu loh. Nggak ada protokol, nggak ada filterisasi, nggak ada penilaian, penghakiman dulu. Masuk aja. Karena mengenal. Nah itu doa tuh gitu lahirnya gitu saudara. Nah ini yang diharapkan Kristus. Kalau engkau mengenal dia itu siapa, engkau tahu dia itu siapa, kepada siapa engkau sedang berdoa. Nah ini pertama, doa adalah hubungan. Kedua, hubungan yang membuat kita mengenal, pengenalan itu akan melahirkan kekuatan dalam hati kita. Kok bisa gitu? Iya, karena waktu engkau mengenal siapa orang ini, dengan siapa engkau sedang berjalan, dan engkau tahu persis bahwa dia mampu melakukan banyak hal, tiba-tiba engkau menjadi tenang. Contoh, misalkan engkau punya masalah nih, punya masalah keuangan. Engkau bingung bagaimana menyelesaikannya. Tapi gak sengaja engkau berkenalan dengan orang yang sangat pakar dalam keuangan dan punya kemampuan untuk beresin keuangan Anda. Bahkan yang lebih parah dari Anda, dia sering bereskan dengan waktu yang sangat singkat. Sudah kenal deket sama orang ini, bahkan menjadi sahabat dengan orang ini. Lalu dia bilang begini, gua temenin deh lu nyelesain masalah. Yuk pergi bareng ke bank. Gampang urusan kayak gitu, gua bisa beresin. Udah puluhan kasus gua beresin kayak gitu. Sudah tiba-tiba engkau yang tadinya pusing dengan itu, waktu berjalan dengan orang yang engkau kenal, tiba-tiba perasaanmu jadi tenang. Tiba-tiba engkau mempunyai sesuatu yang bisa engkau pegang dan engkau andalkan, dan itu menghasilkan kekuatan dalam hatimu, saudara. Nah makanya pengenalan kepada Tuhan membuat engkau akan kuat. Nah ada ayatnya nih yang bagus banget nih saudara. Ya, makanya kita akan baca di Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32. Nah ini salah satu ayat konfirmasi dari lagu yang kita nyanyikan tadi. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Kita baca bersama-sama yang bagian B. 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan tetap bertindak. Jadi waktu kita mengenal siapa Tuhan kita, apa capability yang mampu dia lakukan, bagaimana historicalnya dia pernah melakukan apa saja. Kita mengenal dia, kita bukan cuma kuat, kita bahkan akan bertindak. Banyak orang kuat yang gak bertindak saudara, banyak. Pernah ketemu teman komsel, ya kamu tuh sebenarnya bagus loh. Kamu kalau nyanyi ya semua orang langsung tumbang. Ya, karena suaramu memengkakkan telinga. Oh enggak ya, karena bagus gitu kan ya. Kamu nih kalau pegang jiwa hebat banget loh. Jiwa kalau udah kamu tangkap celak udah gak bisa murtad lagi seumur hidup. Ya, saking hebatnya pengembalaannya. Ya kan saudara. Tapi sayang kok kamu gak pernah terlibat. Gak pernah berkontribusi. Ada orang-orang yang cuman kuat tapi tidak bertindak. Tapi dikatakan umat yang mengenal Allahnya, dia bukan cuman jadi kuat saudara, tapi dia akan bertindak. Makanya lagunya begitu, takkan ku berdiam, kehendakmu ku lakukan. Kenapa saudara? Karena kita mulai ngerti Tuhan lagi bikin apa.
Wih, dia lagi bikin kayak gini. Dan dia memberi saya kuasa juga untuk bikin hal yang sama bersama dengan dia. Maka kita akan jadi kayak, nggak sabar, saudara. Nah, makanya kita akan mengenal ada jenis orang Kristen yang disebut orang Kristen beginjalan. Apa itu? Nggak bisa diem, saudara ya. Wih, lihat apa, pengen terlibat, aktif. Pokoknya tuh on fire terus. Anda mungkin bingung, kok ada ya orang kayak gini ya. Saya aja jadi orang Kristen 15 tahun udah pengen pensiun. Ya lelah saya jadi orang Kristen ya. Saya di Komsel, lelah saya ya liatin Komsel saya ya. Saudara, simple. Setiap kali engkau berjumpa dengan Bapak yang engkau kenal, akan ada kekuatan yang baru yang membuat engkau takkan bisa aku berdiam diri. Pasti ada sesuatu yang saya mau lakukan. Itu tanda engkau sedang connect dengan Tuhan. Saudara, waktu gadgetmu connect dengan sumber energinya, dia tidak akan cuman sekedar diam saja. Dia bisa aktif dipakai untuk berbagai macam hal, saudara. Tapi kenapa banyak orang Kristen begitu lemah? Apa-apa, udahlah gak usah lah. Empowerment conference, udahlah gua udah gak terempower lagi. Udahlah gak usah, lu aja yang ikut ya kan. Ayo kita doa puasa, apalagi doa puasa. Empowerment conference aja enggak. Ya kan? PWC morning, aduh kata morningnya itu yang gak enak ya. PWC-nya mah oke, morningnya yang gak enak ya. Udah gak usah saya, nanti kalau PWC night lagi aja. Ya kan saudara. Udah lemes, apa-apa lemes ya kan. Gimana kekristenanmu? Ya gitu-gitu aja mau gimana lagi ya kan. Saudara lemes, ngadepin hidup itu udah kayak pasrah. Ya mati sekarang ya udahlah mau gimana lagi ya. Udah kondisi udah gak bisa lagi. Kenapa? Karena engkau gak connect saudara. Engkau gak kenal siapa Tuhanmu saudara. Kalau engkau kenal siapa Tuhanmu, gak mungkin perilaku kita akan kayak gitu. Kenapa? Pengenalan itu menghasilkan keyakinan. Kita jadi yakin dengan Tuhan kita. Dan keyakinan itulah yang menghasilkan kekuatan hati kita. Saudara. Nah, makanya ada satu ayat yang bagus sekali. Hosea 4 ayat 6 saudara. Saya sudah 3/4 khotbah saya. Cepat ya saudara ya. Di antara penatua dan strategic leader saya yang khotbahnya paling cepat saudara ya. Boleh pemain keyboard dimanapun kau berada. Iringi lagi saya dengan nada Turki kali ini. Apa itu nada Turki ya? Coba tebak sendiri. Hosea 4 ayat 6 saudara. Umatku binasa karena apa? Tidak kenal siapa Allahnya. Dan bukan cuma itu, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kadang-kadang kita yang menolak gak pengen kenal. Maksudnya kenal tuh gimana sih Pak? Maksudnya gini loh. Kita tuh punya kerinduan hati, kayak Tuhan itu kayak apa sih? Kok semua orang tuh nyembahnya sampai kayak gitu? Tuh gue penasaran Tuhan tuh kayak apa sih? Sudah pernah ada satu jiwa baru, saking bingungnya karena dia belum pernah punya pengalaman kekristenan sama sekali, berjumpa dengan Tuhan belum pernah. Lalu masuk ibadah anak muda waktu itu. Terus saudara kalau kita lagi lagu worship, lagu yang pelan tadi, lagu worship tadi ya. Kan biasanya umumnya kita nyembah Tuhan kan gini kan sambil lihat ke atas. Datang kerajaanmu gitu kan ya saudara. Lalu dia masuk ruangan tuh dia liatin. Terus dia liatin di atas. Kak ada apa sih kak? Kok semua orang lihat ke atas kak? Yeah. Tapi kebingungan dia tuh gini. Membuat dia jadi gini. Emang Tuhan di atas ya kak? Emang kayak apa sih? Kayak apa sih? Nah keinginan untuk tahu. Pengen kenal. Nah ini loh saudara yang dicari Tuhan rupanya. Waktu kita berdoa, sikap hati kita tuh harusnya gini. Tuhan kok dia bisa kesaksian sampai kayak gitu. Kok Tuhan tolong dia sampai ajaib banget kayak gitu. Saya juga pengen kenal Tuhan yang kayak gitu tuh. Kayak apa sih? Gimana sih caranya? Ayo dong Tuhan bawa aku juga sampai kayak gitu dong. Makanya lagu kita tadi doanya gitu. Datang kerajaanmu. Kita tuh kayak pengen banget Tuhan. Kamu tuh seperti apa sih? Suaramu seperti apa sih? Saudara, waktu engkau berjumpa nanti dengan Tuhan sungguh-sungguh. Bukan waktu nanti dijemput ke sana, bukan. Gak usah lama-lama, sekarang aja. Kalau engkau nanti berjumpa dengan Tuhan dan mendengar perkataan dari Dia, saudara, akan ada kekuatan yang membangkitkanmu. Suatu hari saya lagi stres banget, saudara. Udah mau khotbah, lagu terakhir kayak tadi gitu ya. Udah mau khotbah nih. Sudah, tapi saya lagi stres, banyak pikiran, ada beberapa pergumulan yang saya pikirin gak ketemu jawabannya. Sudah bedanya orang intim sama orang cermat tuh gini, kalau orang intim nyaris jarang mikir. Just kidding ya. Ada masalah, ya udah enjoy aja gitu kan ya. Tapi kalau orang cermat nggak ada masalah aja dibikin ada masalah. Ya kan? Mikir terus.
Nah ini saya lagi banyak masalah, saya pikirin. Dan bagi orang cermat tuh gini, kalau dia mikir, terus ketemu jawabannya dan berhasil. Itu kayak menaklukkan gunung Everest. Gitu ya. Tapi kalau dia ketemu masalah, dia pikirin, nggak ketemu solusinya apa. Wah itu super stres. Nah saya lagi kayak gitu. Makanya rambut saya habis kan. Nah itu penyebabnya saudara. Ya, saya lagi stres, mikir, nggak ketemu jawabannya. Pas mau suruh khotbah, aduh rasanya saya dalam hati itu bilang begini, aduh bisa gak ya digantiin orang lain ya, jangan saya yang khotbah. Tapi itu di gereja orang lain, masa saya tiba-tiba pulang gitu kan ya, gawat dong ya. Aduh terpaksa gimana, nah di tengah penyembahan lagu worship. Saya lagi nyembah Tuhan, gundah gulana hati saya. Tiba-tiba ada satu kalimat bunyinya sederhana, dia cuma bilang begini, Iwan, aku sayang kamu. Itu tiba-tiba seperti air yang tiba-tiba saya seperti dipertemukan dengan sosok yang saya kenal selama ini. Bapakmu yang jalan sama kamu ini sayang sama kamu. Masa dia akan biarin kamu kayak gini terus? Tiba-tiba kekalutan itu semuanya lenyap dan saya menjadi punya kekuatan. Nah ini loh yang disebut dengan pengenalan melahirkan kekuatan. Saudara. Saya memasuki bersama istri memasuki tahun ke-12 belum punya anak saudara. Bergumul. Kalau ketemu orang yang sudah lama belum punya anak, saudara, saran saya, jangan coba untuk begini. Ada loh suplemen minum ini, kemudian nanti kamu akan gini-gini. Percayalah kalau dia sudah bertahun-tahun, dia sudah melakukan hampir semuanya. Jadi kami sudah melakukan hampir semuanya kecuali bayi tabung aja yang belum, karena belum bersepakat. Sisanya sudah. Sampai hari ini masih ada berbagai macam cek yang dilakukan karena mulai ditemukan gini lagi, gitu lagi. Melelahkan 12 tahun. Sampai satu titik kadang-kadang dalam pergumulan kami, saudara saya perlu menceritakan ini gini. Supaya Anda gak cuma mendengar kisah-kisah yang sudah selesai. Anda perlu mendengar kisah-kisah yang masih gantung gimana akhirnya. Supaya engkau tahu bahwa pemimpinmu ini juga banyak pergumulan. Makanya kurus. Saudara, nggak. Maksud saya gini, memberitahu kepada Anda, kita hidup di dunia yang real kok. Kita semua punya masalah yang sama kok. Kita dalam pergumulan yang sama, but we have also the same God. Tuhan yang kuasanya juga sama yang sanggup menguatkan engkau. Sudah ada malam-malam setiap kali saya bercakap-cakap dengan istri saya, kadang-kadang juga ada masa-masa kita nanya, Tuhan ini benar gak sih? Kalau memang gak ngasih, sekalian dikasih tahu supaya kami berhenti berdoa, berhenti berharap, udah fokus aja kepada hal yang lain. Tapi memang Tuhan sengaja gak memberikan jawaban ya atau tidak, yang membuat itu serba susah bagi saya dan istri. Mungkin dalam hidupmu akan kau sering mengalami yang kayak gini-gini nih. Ada konfirmasi spiritual kelihatannya, nubuatan datang, hawa-hawa yang kelihatannya mulai berubah. But in the end dalam perjalananmu, ya gak berubah juga. Tapi pada saat-saat seperti ini saudara, waktu saya dan istri saya berdoa dalam hadirat Tuhan. Tuhan ngomongnya gak banyak loh, dia gak gini. 13 Maret tahun 2030, istrimu akan melahirkan. Lama banget Tuhan, 2030. Enggak, dia gak pakai gitu-gitu. Sometimes dia cuma bilang begini, Wan, kamu itu anakku loh. Cuman gitu aja. Terus kadang ada momen-momen dia cuma bilang begini, percaya aja deh, jangan khawatir, percaya aja. Kalimat-kalimatnya gak ada penjelasan kenapa begini, akan jadi gimana. Gak ada, dia cuma mengenalkan, dia cuma memperkenalkan, ini aku, ini loh aku. Nah waktu saya melihat siapa Tuhan saya, dan saya mulai diingatkan kembali bagaimana dia dalam perjalanan hidup saya dan istri saya menolong berbagai hal di titik-titik yang saya bahkan tidak sangka akan datang pertolongan. Saya kayak langsung melihat ini nih sosok yang saya kenal selama ini. Jadi Tuhan itu cuma kayak mau ngingetin lagi. Ini aku loh. Tuhanmu itu aku. Nah waktu saya kembali mengenal. Tiba-tiba kekhawatiran, ketakutan, gundah gulana itu lenyap. Nah ini yang dibilang pengenalan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, bahkan dia akan bertindak saudara. Karena waktu engkau mendengar kalimat dari dia, itu menggantikan semua nasihat pakar dan konsultan terpandai di dunia saudara. Nah pertanyaannya hari ini, doa seperti apa yang kau jalankan setiap hari? Apakah sekedar liturgi doa? Oke, yang pertama kalau doa, mesti ada kalimat pembuka. Ya,
Tuhan yang bertahta di atas surga, kerajaan, bla bla bla. Lalu agak puji Tuhan sedikit, ya. Engkau dahsyat Tuhan. Lalu mulai minta, ya. Yang kedua mulai minta, ya. Oke Tuhan, aku punya masalah gini. Setelah minta, bersyukur. Ya bersyukur Tuhan, gini. Lalu kalimat penutup, bagimulah kemuliaan bagi selama-lamanya. Amin. Selesai. Atau doamu benar-benar karena hubungan tuh gini. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba kangen nih Tuhan. Duh Tuhan, gue kangen sama lu nih. Gimana sih? Ini ekonomi lagi nggak bagus nih Tuhan. Kayak Anda ngobrol sama temen itu loh. That is prayer. Itu doa. Nah itu yang diinginkan Yesus. Makanya dia ngajar doa Bapa kami. Dan kita nyebutnya bukan Tuhan, kita nyebutnya gini, Bapa. Hosea 6 ayat 6. Ayat terakhir. Karena saya lihat wajah Anda sudah ngerti banget. Ngapain khotbah lama-lama kalau udah ngerti banget. Hosea 6 ayat 6. Ini ayat favorit saya. Kemana-mana kalau saya khotbah, kalau nggak nyambung pun, coba saya sambung-sambungkan. Karena saya seneng banget ayat ini, saudara. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku itu siapa? Allah, Tuhan Allah. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai apa saudara? Pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Maksudnya apa? Tuhan lebih seneng kita datang sama dia, nggak bawa apapun, tapi hati kita tuh gini, aku pengen ketemu lu lagi Tuhan, pengen ketemu. Aduh, lu kan kemarin minggu udah ibadah kurang, ya masih pengen ngobrol lagi, pengen curhat lagi, pengen dengerin Tuhan ngejok apa hari ini. Itu saudara, lebih penting daripada apapun yang kau bawa. Ada orang yang ke gereja mencoba membawa banyak hal. Saya jago nyanyi, duit saya banyak, saya pelayanan, saya lakukan ini loh Tuhan. Tapi hatinya gak pengen tahu Tuhan lagi ngapain. Dia lagi bergerak apa? Aku bisa nimbrung gak pergerakanmu Tuhan? Dia gak pengen tahu. Dia cuman bawa kebanggaan seperti anak muda yang kaya itu. Dan dia bilang begini, aku sudah melakukan Taurat semuanya. Begitu Yesus bilang begini, connect yuk sama aku, ikut aku seumur hidup yuk. Menolak pengenalan akan Allah. Umatku binasa karena menolak pengenalan akan Allah. Saya tahu dari wajah Anda udah siap banget pengen nyembah Tuhan. Tapi kasih saya 2 menit terakhir. Ya, gua udah ngerti, lu mupeng banget. Tapi kasih saya 2 menit terakhir. Waktu PWC morning kemarin saudara, Hendy menyampaikan sesuatu yang bagus sekali. Kalau Anda gak datang PWC morning, siapa suruh makanya. Datang PWC morning, jangan hanya kata morningnya, justru morningnya itu bagus banget. Dia menyampaikan begini, waktu Yesus baru saja bangkit, lalu mulai menampakkan diri pada beberapa murid-muridnya. Kalau Anda pernah dengar cerita, 2 orang murid sedang berjalan ke Emmaus, ya, mereka lagi bercakap-cakap, lalu Yesus tiba-tiba nongol, dan mereka bisa nggak nyadar gitu nongol. Memang kadang gitu. Begitu sibuknya kita bercakap-cakap tentang masalah kita, problem kita, kadang Yesus di sebelah kita tidak mengenali dia. Dan bahkan Yesus nimbrung ikut ngobrol. Lalu, kalian lagi ngobrol apa sih? Dia bilang, loh kamu gak tahu ini heboh banget beritanya. Yesus orang Nazaret disalibkan, mati. Tapi katanya beberapa murid, beberapa pengikut wanita bilang, kuburnya kosong, dia bangkit. Lalu Yesus mulai ngomong begini, kalimatnya nyolot lagi Yesus waktu itu ya. Dia bilang gini, orang bego, gitu saudara. Masa kamu gak ingat firman Tuhan bilang gini. Sepanjang perjalanan gak nyadar bahwa Yesus di situ lagi diajar tentang kerajaan Allah. Gak nyadar. Sampai kemudian ini dia. Ini momen gua seneng banget. Ini dia. Lalu mereka makan bersama. Yesus ambil roti, mengucap syukur, pecah-pecahin. Pada momen itu 2 murid itu tiba-tiba langsung terbuka mata mereka. Dan mereka mengenal dia. Lalu Yesus pergi. Kadang-kadang yang dilakukan Yesus bukan menjawab permasalahanmu. Dia cuma ngingetin aja, ini aku loh. Ini aku loh. Dia gak jawab pertanyaanmu. Dia cuma melakukan hal-hal yang dulu pernah dia lakukan buat engkau. Cuma membuat engkau ingat lagi. Tuhanku masih sama. Dia gak tinggalin saya. Dan dikatakan kalimat ayat ini yang saya senang banget. Setelah Yesus menghilang, 2 orang itu bilang, gila kok kita gak tahu ya bahwa itu Yesus. Lalu kalimatnya gini, bukankah hati kita berkobar-kobar pada waktu kita bercakap-cakap dengan dia? Waktu engkau ngobrol dengan Tuhan, hatimu akan berkobar-kobar.
Waktu engkau tahu engkau jalan dengan siapa, hatimu akan berkobar-kobar. Engkau tidak akan menjadi lemah. Bahkan engkau akan berlari dan tidak pernah menjadi lemah. Engkau akan berjalan tidak pernah menjadi lesu. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak, saudara. Maka saya akan memenuhi keinginan kita semua. Mari kita berjumpa dengan Tuhan siang hari ini, saudara.